Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah penelitian operasional paralel A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai transportasi linear programming method, yang mana studi kasusnya ialah pendistribusian air mineral dari pabrik rasa segar ke konsumen. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 1, Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2023. Di sini ada saya sendiri, M. Friski Ferry Setiawan, dengan NPM 220320101333 sebagai Ketua Kelompok. Saya Muhammad Rakan Nargia Santoso, NPM 220320101355 sebagai Wakil Ketua. Saya Fadila Ramania dengan NPM 22032010097 sebagai anggota kelompok 1. Saya Triani Samanira dengan NPM 22032010115 sebagai anggota. Saya Asma Husna dengan NPM 220320101122 sebagai anggota kelompok 1. Soalan, sebuah perusahaan air mineral rasa segar mempunyai persediaan air 200.000 galon di Surabaya dan 300.000 galon di Pandaan. Seorang pembeli di Lamongan memesan 200.000 galon dan beli lain dari Jember memesan 200.000 galon. Ongkos pengangkutan setiap galonnya diperlihatkan dalam tabel berikut ini. Surabaya Lamongan $18, Surabaya Jember $23, Pandaan Lamongan $23, Pandaan Jember $20. Buatlah rencana angkutan sehingga total biaya minimum dengan linear programming method. Selanjutnya ke bagian penyelesaian. Pertama ada tabel matriks. Dari tabel ini diketahui dari Surabaya ke Lamongan itu dilambangkan dengan X1, dari Surabaya ke Jember dilambangkan dengan X2. Kemudian untuk memenuhi kapasitas yang ada, kita akan menggunakan kota semu. Jadi dari Surabaya ke kota semu, 200.000 dikurangi X1 dikurangi X2. Dengan total kapasitas 200.000. Kemudian dari Pandaan ke Lamongan itu 200.000 dikurangi X1, dari Pandaan ke Jember 200.000 kurangi X2, dari Pandaan ke Kota Semu X1 ditambah X2 dikurangi 100.000 dengan kapasitas 300.000. Kemudian untuk permintaan dari Lamongan itu 200.000, dari Jember 200.000, dari Kota Semu 100.000. Jadi total kapasitas dan total permintaan 500.000. Selanjutnya ada fungsi tujuan. Z sama dengan 18 X1 ditambah 23 X2 ditambah 0 dalam kurung 200.000 dikurangi X1 dikurangi X2 ditambah 23 kali 200.000 kurangi X1 ditambah 20 dalam kurung 200.000 kurangi X2 ditambah 0 dalam kurung X1 tambah X2 kurangi 100.000. Nanti akan menghasilkan 8.600.000 dikurangi 5X1 ditambah 3X2. Kemudian untuk batasan-batasan, di sini X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, 200.000 min X1 min X2 lebih besar sama dengan 0, 200.000 min X1 lebih besar sama dengan 0, 200.000 min X2 lebih besar sama dengan 0, dan X1 plus X2 min 100.000 lebih besar sama dengan 0. Maka kita pindahkan ruas untuk konstantanya. Tadinya itu seperti yang di kanan ini, X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 200.000, X1 kurang dari sama dengan 200.000, X2 kurang dari sama dengan 200.000, dan X1 plus X2 lebih besar sama dengan 100.000. Kemudian untuk menggambar grafiknya, yang pertama kita dapatkan di batasan tadi yaitu X1 lebih besar sama dengan 0, arsiran ke kanan. X2 lebih besar sama dengan 0,
arsiran ke atas. Lalu untuk batasan yang ketiga ialah X1 plus X2 kurang dari 200.000. Garisnya ini diarsir ke bawah dikarenakan tanda pertidaksamaannya ialah kurang dari sama dengan. Kemudian X1 kurang dari sama dengan 200.000 di sini, dan X2 kurang dari sama dengan 200.000 di sini diarsir ke bawah dikarenakan pertidaksamaannya ialah kurang dari. Yang terakhir ialah X1 plus X2 lebih besar sama dengan 100.000. Yang ini diarsir ke atas dikarenakan tanda pertidaksamaannya ialah lebih besar. Kemudian dilakukan uji titik untuk mengetahui nilai dari fungsi tujuan atau persamaan Z, di mana hasilnya yang paling kecil. Untuk titik A, di mana X1 sama dengan 0 dan X2-nya 200.000, dimasukkan ke dalam fungsi Z, 8.600.000 dikurangi 5X1 ditambah 3X2. Kemudian dimasukkan X1 dan X2-nya menjadi 8.600.000 dikurangi 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 200.000. Yang hasilnya menjadi 9.200.000. Untuk titik B, X1-nya 200.000 dan X1-nya 200.000 dan X2-nya 0 dimasukkan ke dalam fungsi Z dan hasilnya 7.600.000. Sama juga untuk titik C yang X1-nya 100.000 dan X2-nya 0 menghasilkan fungsi Z-nya 8.100.000. Untuk titik D, X1-nya 0 dan X2-nya 100.000, hasilnya 8.900.000. Dari titik A sampai titik D dipilih yang hasilnya paling kecil, yaitu di titik B dengan X1 200.000 dan X2-nya 0 yang hasilnya 7.600.000. Nah, 7.600.000 ini yang dipilih. Jadi dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh tabel alokasi, yaitu dari Surabaya ke Lamongan sebesar 200.000, dari Pandaan ke Jember 200.000, dan dari Pandaan ke Kota Semu 100.000. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan Rasa Segar sebaiknya mengirim persediaan air dari Surabaya ke Lamongan sebanyak 200.000 galon, dari Pandaan ke Jember sebanyak 200.000 galon, dan karena memberikan total biaya pengangkutan yang minimum yaitu sebesar Rp7.600.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.